Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jerry Asad. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 di jurusan PJOK di Universitas Mula Warman. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Nabil Hussein, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Seperti suaranya ya, sangat semangat. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua selalu semangat dan selalu ceria ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum melakukan kegiatan, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Silakan anak-anak semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, baik. Sebelumnya ada yang sakit? Ada. Sama siapa? Oke, saya absen ya. Sofi, Soliha, Sonia Ayu, Wulan Junisa. Oke, berarti satu orang yang sakit ya, yang lainnya hadir. Baik, anak-anakku semuanya, pada hari ini ya kita masuk dalam pembelajaran berikutnya ya, yaitu atletik. Namun pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar apa? Bola voli, variasi passing atas dan bawah. Oke, baik. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi inti, biar lebih semangat lagi, saya mau buat yel-yel ya. Seperti biasa, kalau saya bilang PJOK, kalian jawabnya sehat, bugar, gembira, luar biasa. PJOK, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Sekali lagi biar tambah ceria dan semangat. PJOK, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Oke, terima kasih. Pada materi hari ini kita akan mempelajari salah satu materi atletik ya, yaitu lari jarak pendek. Bisa lihat pada PPT. Jika melihat gambar berikut, apa yang ada pada pikiran kalian? Angkat tangan. Ya, Sonia. Oke, start lari jarak pendek. Apalagi? Ya, Okta. Teknik saat berlari. Kemudian ada lagi? Ya. Teknik saat memasuki garis finish. Ya. Jadi hari ini materi kita adalah atletik lari jarak pendek. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh teman-teman, ada teknik start, teknik saat berlari, teknik saat memasuki garis finish.
Ya, jadi dalam atletik itu juga ada namanya jarak yang ditempuh. Ya, yang pertama untuk lari jarak pendek itu ada 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Nah, kemudian juga dalam lari jarak pendek juga ada 3 fase. Yang pertama fase start tadi ya, yang kedua fase saat berlari, yang ketiga fase saat memasuki garis finish ya. Nah, kemudian untuk start ini lari jarak pendek itu menggunakan start apa? Start jongkok. Nah, jadi start jongkok itu juga terbagi menjadi 3. Ada namanya start pendek, ada medium start, sama start panjang atau long start ya. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini ya. Manfaat lari jarak pendek bagi kesehatan kita ya. Yang pertama, perhatikan perkembangan kekuatan otot. Kenapa ada kata perkembangan kekuatan otot? Karena dalam lari jarak pendek ini sangat bagus untuk namanya otot ya. Karena apa? Karena berlari itu butuh namanya kekuatan. Nah, ngomong-ngomong butuh kekuatan nih. Coba ada faktor-faktor yang mempengaruhi lari jarak pendek. Ada yang bisa angkat tangan? Ya, silahkan. Kecepatan sama kekuatan. Kecepatan sama kekuatan. Ada lagi? Ya, Maura. Ada otot sama koordinasi gerakan, Pak. Nah, koordinasi sama apa tadi? Daya ledak otot. Daya ledak otot atau power. Ada lagi yang bisa? Ya, Spasya. Kelenturan. Betul. Apalagi? Saya, Pak. Ya, Nuriska. Agility sama stamina. Agility itu apa? Kelincahan. Kelincahan. Ya, Nuriska pakai bahasa Inggris. Agility ya. Kelincahan ya. Baik. Kita lanjut pada manfaat lari yang kedua. Meningkatkan oksidasi lemak atau pembakaran lemak. Jadi lari jarak pendek ini kan fokus utamanya adalah berlari. Ya, jadi dia pasti membakar lemak kita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, saya akan bacakan melalui kegiatan menyimak video pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi tahapan-tahapan keterampilan dasar teknik lari jarak pendek seperti teknik startnya, saat berlari dan memasuki garis finish. Yang kedua, saya minta tolong bacakan Maura yang semangat. Oke. 2. Menganalisis tahapan-tahapan keterampilan dasar teknik lari jarak pendek, yaitu sikap awal, start, sikap berlari, dan sikap masuki garis finish dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Yang ketiga, bacakan Aini. Silakan. Menyimpulkan kesalahan-kesalahan keterampilan dasar teknik lari jarak pendek, sikap awal atau start, sikap berlari, dan sikap memasuki garis finish dengan baik dan benar. Oke. Dan yang terakhir, saya akan bagi kelompok ya. Saya bagi kelompok. Karena ini satu orang tidak ada, berarti nanti ada kelompok yang ya, satu kelompoknya ada 4 orang ya. Kelompok 1, Ade Bribda, Amanda Dinaia, Erika, Fasya, Maura. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2, Aini Amalia, Natasha, Nuriska, sama Reski. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3,
Silakan. Tadi kelompok 1 siapa? Angkat tangan. Ya, kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Ya. Oke. Silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah bergabung di kelompoknya masing-masing ya, anak-anak. Silakan sekarang tuliskan nama kelompoknya pada lembar LKPD. Ya, sudah? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di tahap ini anak-anak nanti melakukan pengamatan, ya, melihat, membaca, mendengar serta menyimak video pembelajaran yang sudah saya siapkan nanti, ya. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Di fase ini nanti anak-anak mengajukan pertanyaan tentang materi hari ini, ya. Yang kedua, berdiskusi dengan siswa antar kelompoknya. Yang ketiga, membimbing pengumpulan informasi individu dan kelompok. Tugas saya sebagai guru, ya. Jadi nanti saya akan membimbing kalian mencari informasi baik secara individu dalam kelompok maupun secara keseluruhan dalam kelompoknya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti setelah kalian mengumpulkan informasi, anak-anak nanti melakukan yang namanya presentasi dan mengasosiasikan atau yang namanya itu mengolah informasi yang tadi sudah kalian temukan. Dan yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di fase ini nanti anak-anak menyampaikan nih hasil diskusi berupa kesimpulan, ya, kesimpulan dari hasil diskusi masing-masing kelompoknya dan memberikan tanggapan atas presentasi kelompok lain. Dan ini boleh ditanggapi, ya, baik ditanggapi dari anggota kelompok lain maupun dari kelompok yang presentasi. Kita lanjut. Nah, kita masuk pada kegiatan kita yang pertama, ya. Tadi kegiatan pertama apa? Silakan dibaca petunjuknya. LKPD. Ya. Coba bacakan, siapa namanya? Sofi. Kegiatan 1. Siswa mendengarkan dan mengamati penjelasan guru terkait tahapan-tahapan keterampilan dasar teknik lari jarak pendek dengan menyimak PPT, melihat video pembelajaran dan gambar. Oke. Jadi di fase ini nanti kalian mengamati video ya. Video, gambar yang ada di LKPD sama penjelasan yang saya paparkan. Kita tonton videonya ya. Iya, Pak. Silakan diamati, disimak baik-baik ya.
masuk ke fase kedua ya, fase berlari. Perhatikan. Ya. Masuk ke fase yang ketiga, memasuki garis finish. Perhatikan ya. Oke, baik. Kembali dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Silahkan berdiskusi terkait dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi dari video pembelajaran yang sudah kita tonton tadi ya. Silahkan dituliskan di kolom yang sudah disediakan. Ini kolom identitas. Tadi apa saja yang sudah diidentifikasi? Tuliskan. Ada apa saja tadi di dalam video? Tuliskan. Ya. Kelompok 1. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya, dituliskan ya. Ya, Pak. Identifikasinya. Jadi apa aja yang ditonton? Untuk kegiatan pertama sudah selesai? Sudah ya? Silakan dari kelompok 1 berdiri, 1 orang. Bacakan hasil identifikasinya. Ya. 1. Teknik memasuki garis finish. Ya. Ada lagi? Teknik-teknik start memasuki. Oke, jaraknya. Kelompok 2. Jarak lari pendek, jaraknya sekitar 100 meter sampai 200 meter dan 400 meter. Oke, itu aja. Cukup. Kelompok 3. Kesalahan-kesalahan start jongkok. Kesalahan-kesalahan start jongkok. Ada lagi? Teknik start dalam lari jarak pendek. Oke, ada lagi? Cukup. Kelompok 4. 1. Sikap awal atau start. 2. Sikap sampai lari. 3. Sikap memasuki garis finish. Oke, terima kasih. Tangan dulu. Tahap berikutnya. Yang kedua. Pada kegiatan kedua itu apa? 2. Setelah menyimak PPT, melihat video pembelajaran dan gambar, selanjutnya siswa menganalisis tahapan-tahapan teknik lari jarak pendek. Oke, menganalisis tahapan-tahapan lari jarak pendek. Silakan kembali lagi dalam kelompoknya berdiskusi ya. Menganalisis
Tahapan keterampilan dasar lari jarak pendek. Tadi ada 3 fase ya. Fase start, fase saat berlari, saat masuki garis finish. Sudah? Oke, kelompok 1. Satu orang berdiri gantian. Siapa yang membacakan? Tahapan lari jarak pendek. Ya. 1. Sikap awal start. A. Aba-aba bersedia. Ketika starter telah memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan bersiap menempatkan kedua menyentuh blok yang sudah dipersiapkan depan dan belakang. Oke. Untuk kaki belakang diletakkan di tanah, Ya. sejajar dengan kaki kiri terpisah selebar bahu. Oke, terima kasih. Kelompok 2? Tahapan lari jarak pendek, sikap akhir atau masuki garis finish. Ya. Yang pertama, mencondongkan dada, kemudian menjatuhkannya ke depan dan kedua tangan lurus ke belakang. Yang kedua, salah satu bahu dijatuhkan ke depan. Yang ketiga, secepat mungkin berlari tanpa membuka sikap lari sampai beberapa meter garis finish terlewati. Oke, terima kasih. Kelompok 3? Sikap awal start, aba-aba garis finish. Oke. Itu aja? Oke. Terima kasih. Kelompok 4? Yang pertama ada sikap awal. Ya. Menyombong, tangan di belakang garis start dibuka selebar bahu dan membentuk kursi. Ya. 3. Jarak antar kaki 1 kepal. Ya, itu aja? Sikap saat berlari 1. Tangan membungkuk 90 derajat. Ya. 2. Badan condong ke depan. 3. Menggunakan ujung kaki. Dan yang terakhir, sikap akhir memasuki garis finish. Condongkan badan ke depan dan kedua tangan lurus ke depan. Salah satu bahu dijatuhkan ke depan dan lari secepat mungkin tanpa membuka sikap lari hingga garis finish. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kita lanjut ya pada kegiatan ketiga. Perhatikan gambarnya. Di LKPD sudah ada gambar? Ada Pak. Nah, silahkan dianalisa apa saja kesalahan yang sering terjadi pada teknik lari jarak pendek. Kemudian di modul ajarnya juga dibaca-baca. Di situ juga mungkin ada, ya. Silakan dituliskan di kolom yang sudah tersedia. Sambil berdiskusi dalam kelompoknya, silakan. Pandangan mata. Dengan di sini kan pandangan mata gitu Pak. Iya. Pandangan mata yang itu pandangan terlalu menunduk hingga tidak terfokus pada pandangan ke depan. Oke. Tangannya Pak. Ah, Tangannya garis finish. tangannya melewati garis Terus finish atau start, ya. garis. Garis start, ya. Apalagi? Ini Pak, nggak bentuk V. Tidak bentuk huruf V. Oke, apalagi? Cukup? Tangannya tidak diayun. Tangannya tidak diayun. Oke, kelompok 3. Pandangan mata, yaitu harus lurus ke depan. Ya. Sikap tangan menyesuaikan posisi lutut dengan jenis star yang digunakan. Ya. Kaki terkuat diposisikan di bagian depan star. Ya. Terus sikap tubuh mencondongkan tubuh ke depan sesaat memulai berlari. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 sekarang. Nah, kelompok 4. 1. Pandangan mata tidak boleh bergerak. Ya. Tidak ke depan. 2. Ya. Tangan tidak boleh melewati garis. Tangan tidak digunakan saat berlari. Oke. 3. Kaki terangkat tidak memungkinkan bagian depan. Kaki terangkat tidak dimungkinkan bagian depan. Tidak menggunakan kedua kaki saat berlari. Oke. 5. Badan terlalu condong ke depan. Membutuhkan dada. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita selesai, ya.
Sekarang kita ke lapangan, kita praktek ya. Yuk, bawa LKPD-nya sama alat tulisnya. Ya, silakan. Tadi lo, tadi. Set, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Taruhnya harus jatuh. Ya, lanjut yang kedua siapa? Langsung ambil. Ya, coba susun. Susun. Lain susun kotaknya. Ini kan ada 9 kotak. Nah, kamu susun 3 kayak gini nah. Nah, matikan. Nah, stop. Stop, perhatikan. Satu, dua. Belum. Jalan. Seri. Jongkok. Sikap awalnya seperti apa tadi? Yo. Kedua tangan menyentuh di belakang garis. Yuk, turun. Membentuk huruf V. Tangannya membentuk huruf V ya. Letakkan kedua tangan di belakang garis start. Kemudian posisi kaki, perhatikan kaki yang terkuat usahakan di depan. Kaki yang terkuat untuk menumpuk di depan ya. Kaki yang terkuat di depan. Kalau misalnya kanan udah sini. Kalau di depan ya. Udah. Ngebolong. Kalau lutut dengan ujung kaki sejajar itu namanya star pendek ya. Kalau lutut sejajar dengan tumit itu medium star. Kalau tumit berada jauh di belakang tumit, lutut berada jauh di belakang tumit namanya long star. Oke. Nah, yang kita pakai sekarang kita pendek dulu ya. Nanti dalam kelompoknya nanti silakan pakai star apa? Silakan ya. Oke, sekarang kita pakai yang star pendek. Yang ujung kaki dan lutut sejajar. Jarak antara kaki dengan lutut satu kepal ya. Jangan terlalu mepet. Jangan terlalu longgar juga ya. Kira-kira. Kemudian tangannya dibuka selebar bahu. Ya, ada 3 aba-aba. Aba-aba bersedia ya. Aba-aba siap. Naikkan pinggulnya ya, sampai di atas bahu. Kemudian kepala rileks. Oke. Pada aba-abanya golakan ke depan. Ya. Diri ya. Kedua tangan diletakkan di tanah di belakang garis start. Yuk. Kedua kaki diletakkan sejajar antara lutut dengan ujung kaki. Kaki yang terkuat usahakan ditaruh yang paling depan. Ya. Posisi aba-aba bersedia. Ya. Ingat badan condong ke depan, pandangan rileks ke depan. Ya. Ke depan bawah maksudnya. Oke. Bersedia? Siap angkat panggul?
Ya, lari. Oke. Oke. Kita masuk ke tahap kedua. Fase saat berlari. Saat berlari. Perhatikan. Siku membentuk 90 derajat. Ayo, tangannya. Kemudian kepalan tangan jangan terlalu menggenggam, jangan terlalu longgar. Ya, tengah-tengah. Kemudian diayunkan secara terus-menerus mengikuti irama kaki. Ya. Paham? Sampai sini paham? Nah. Kemudian badan agak condong ke depan. Ya. Kemudian pada saat kaki menyentuh tanah atau mendarat, itu yang terkena adalah ujung kakinya. Perhatikan, seperti ini ya. Bukan begini atau begini. Begini. Ya. Paham? Yuk kita coba perhatikan sekarang. Posisi saat berlari. Siku membentuk 90 derajat. Kepalan tangan jangan terlalu digenggam, jangan terlalu longgar. Ya, sesuaikan. Kemudian ayunan tangan menyesuaikan irama kaki. Ya. Goyangkan. Oke, sudah? Nah. Kemudian badan condong ke depan. Posisi kaki yang mengenai tanah itu pada ujung kaki. Ya. Nah, sekarang kita coba lari di tempat. Siap? Siap. Ya, sekarang mulai. Tangannya. Oke. Oke, cukup. Cukup. Stop. Jadi bukan begini. Tapi ya, ujung. Perhatikan tangan saya. Ujung tumit gitu ya. Ujung tumit. Bukan, ya, ujung kaki. Ujung kaki. Ulangi ya. Ujung tumit. Ya. Siap. Sekali lagi. Senyum dia. Harus seragam. Siap? Fase saat berlari. Siku membentuk 90 derajat. Udah. Kepalan tangan jangan terlalu menggenggam, jangan terlalu longgar. Disesuaikan ya. Kemudian ayunan tangan diayunkan sesuai dengan irama kaki. Badan agak condong ke depan. Kaki yang bersentuhan dengan tanah adalah ujung kaki. Sekarang kita coba lari di tempat. Siap? Siap. Mulai. Oke, cukup. Terima kasih. Fase kedua, ya. Sekarang fase ketiga. Fase memasuki garis finish. Ada 3 cara. Yang pertama, membusungkan dada ke depan atau menjatuhkan badan ke depan dengan kedua tangan lurus ke belakang. Yang kedua, berlari secepat mungkin tanpa merubah sikap larinya. Jadi lari terus tanpa mengubah sikap lari. Yang ketiga, salah satu bahu dibusungkan ke depan atau begini, gitu ya. Salah satu. Jadi lagi, ya. Oke. Oke. Oke, lanjut. Yang ketiga. Siap? Oke. Ya, oke. Siap. Yang kedua. Jogging pagi. Tandanya plastik, maju. Siap? Siap. Oke.
Oke, good. Sudah. Oke, cukup ya. Yang terakhir enggak usah. Nah, sekarang kembali dalam kelompoknya LKPD lagi. Praktek dalam kelompok ya. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita punya yel-yel. Oke. Aduh, pakai baju. Aduh, kelompok dua maju. Oke. Siap. Pertanyaan ke satu itu yel kan? Bukan. Aduh, makan nyambung, ala karena nyambung. Oke, silakan. Presentasi. Berani nggak lu jawab? Jadi hari ini kita akan mempresentasikan lari jarak pendek atau sprint. Ya. Jadi lari jarak pendek itu terdiri dari posisi start awal, itu start, terus larinya sama melewati garis finish. Oke. Jadi yang awalannya itu start jongkok. Oke, sekarang praktek sebelah sana. Bacakan. Tuh, ada lintasan kan? Sesuai kunnya. Ya. Siap. Bersedia. Siap. Angkat panggulnya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kita. Diskusi kita dong. Sebelumnya kita punya pantun. Jangan lupa bilang cakep loh. Kelompok 4 dengarin. Belum. Ayo. 1, 2, 3. Ikan tongkol. Cepat loh. Ikan tongkol putri pago. Senggol kelompok 1 limau. Siap. Bersedia. Siap. Angkat. 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 Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teknik lari jarak pendek. Ya. Ya, bersedia. Siap. Ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teknik berlari jarak pendek menggunakan start jongkok dengan sikap melayang pada kiri. Bersedia. Siap. Angkat. Ya. Tangan 90 derajat, badan jalan ke depan menggunakan ujung kaki. Oke. Oke, semuanya kumpul di bawah pohon. Oke, kita masuk ke fase terakhir, menganalisa dan mengevaluasi. Ya. Silakan dari setiap kelompok memberikan tanggapan atas presentasi kelompok yang telah diamati. Dari kelompok berapa? Silakan. Ya, silakan. Dibacakan kelompoknya ya. Saya pengamatan kelompok berapa? Pengamatan pada kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya. Kurangnya penekanan teknik dalam saat memasuki garis finish. Oke. Apa lagi? Untuk kelompok 2, kurangnya kelompok 3, kurangnya mencondongkan badan pada saat berlari. Oke. Untuk kelompok 4, kurang fokus dalam mendengarkan aba-aba. Oke, siap. Itu tanggapan dari kelompok 1. Mau ditanggapi? Enggak. Kelompok 2, silakan. Ya. Untuk kelompok pertama, kurang keseriusan, tangan tidak
derajat dan tidak dikepal. Oke. Untuk kelompok ketiga, badan kurang condong ke depan. Untuk kelompok 4, kurang solid, kurang serius, tangan tidak dikepal, dan badan tidak condong ke depan. Oke, terima kasih. Kelompok 2 ya? Sekarang kelompok 3, silakan. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, kurangnya kekompakan saat menuju garis finish, Ya. pada saat berlari tidak menggunakan ujung kaki. Oke. Untuk kelompok 1, berlari terlalu lambat setelah aba-bayam. Oke. Ya. Untuk kelompok 4, tangan yang kurang membentuk 90 derajat saat berlari. Cukup? Cukup. Oke, silakan kelompok 4. Bacakan. Kelompok pertama, badan terlalu condong ke depan dan tangan tidak membentuk 90 derajat. Oke. Kelompok 2, tangan kurang diayunkan. Ya. Terus untuk kelompok 3, kaki kurang berkenaan dengan ujung kaki. Oke. Terima kasih. Ada yang memberikan tanggapan terkait komentar-komentar yang sudah ada? Angkat tangannya. Cukup? Oke, saya beri penguatan. Jadi pelaksanaan teknik dasar dari lari jarak pendek ini memang harus banyak-banyak berlatih, ya, banyak latihan. Karena apa? Karena kita bisa mampu melaksanakan suatu keterampilan dasar kalau kita menguasai teknik dasarnya, ya. Ada 3 tahap tadi: fase start atau awalan, fase saat berlari, fase saat memasuki garis finish. Nah, dari kesemua kelompok yang sudah presentasi, untuk secara teknis itu udah bagus, ya. Hanya saja dalam pelaksanaannya memang perlu ada pembiasaan, ya. Perlu ada pembiasaan dalam mendalami teknik-teknik dasar lari jarak pendek, mulai dari sikap awalnya, sikap saat berlari, saat masuki garis finish. Silakan kelompok 1, kita masuk pada simpulan. Silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Yang mudah dibagi kelompok 1 itu lagi start Menggunakan start jongkok. Start jongkok. Start jongkok itu start apanya? Pendek. Yang pendek. Nah, start pendek. Kemudian teknik finishnya Finishnya menggunakan melayang yang kedua tangannya diluruskan ke belakang. Oke, terima kasih. Kelompok 2, simpulannya dibacakan. Menurut kami, jadi lari jarak pendek ini Ya, teknik, ada berbagai macam teknik. ya. Terus dari awal start paling gampang menggunakan start jongkok atau short start. Start pendek, silakan. Terus Kemudian, saat memasuki garis finish ya. lebih mudah menggunakan gerakan tangan, badan mencondong ke depan dan tangan ke belakang. Tangan ke belakang. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan simpulannya dibacakan. Kesimpulannya, start yang mudah digunakan pada saat lari jarak pendek yaitu start jongkok atau start pendek, Ya. dan gerakan yang mudah saat menuju finish yaitu gerakan tanpa mengubah gerak tangan. Sikap berlari. Ya. Oke, berarti start pendek, lari. Kesimpulan dari kelompok 4, pada lari jarak pendek, Ya. start jongkok adalah start yang cocok untuk lari jarak pendek karena sesuai dengan jarak yang ditempuh oleh pelari. Kemudian saat memasuki garis finish, gerakannya adalah tidak mengubah postur. Oke, siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini, ya. Sebagai penguat bahwasanya semua teknik itu mudah dilaksanakan apabila kita menguasai tahapan-tahapannya, ya. Jadi mau start pendek, medium start atau long start itu semua mudah dikuasai apabila kita memahami
tahapannya. Kemudian juga menyesuaikan kita masing-masing ya. Nah, kemudian untuk teknik startnya juga sama. Mana yang mudah, mana yang sulit itu tergantung untuk pada karakteristik ini masing-masing ya. Mana yang mudah. Tapi tadi setiap kelompoknya sudah punya kriteria teknik yang mudah dan yang susah ya. Oke, baik. Untuk di fase ini selesai. Kita berdiri untuk pendinginan. Kemudian setelah itu kita akhiri ya. Silakan berdiri. Di sini saja. Baris LKPD-nya ditaruh dulu. Ya, oke, pendinginan. Tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kakinya maju. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang lurusin ke bawah. Tarik ujung kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kiri. Oke. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ditekan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya goyang-goyangkan ke atas. Hitungan ke-8, buang napas. Tangan dibuang ke bawah. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang napas. Oke, merapat lagi. Silakan merapat. Duduk. Seperti biasa, duduk lagi, kakinya lurus. Diluruskan kakinya ya. Relax saja sambil napas. Kita masuk pada fase penutup ya. Oke. Di fase ini dari pembelajaran kita hari ini, poin-poin apa saja yang sudah kalian dapatkan? Yang pertama, teknik lari jarak pendek. Apa lagi? Jarak lari jarak pendek. Jarak yang ditempuh dalam lari jarak pendek. Apa lagi? Variasi start. Jongkok. Memasuki garis finish. Apa lagi? Aba-aba start jongkok. Bersedia, siap, ya. Apa lagi? Kesalahan. Apa lagi? Manfaat lari jarak pendek pada kesehatan. Apalagi? Mempraktekkan pembelajaran teknik lari jarak pendek. Faktor-faktor yang mempengaruhi lari jarak pendek. Oke ya. Kesimpulan hari ini adalah kesemua teknik itu bisa dilaksanakan dengan baik apabila kita menguasai tahapan-tahapan berdasarkan fase tersebut. Fase awalan, fase berlari, fase memasuki garis finish. Pada intinya adalah walaupun kita tidak bisa, tapi kita harus mencoba ya, agar kita paham bagaimana cara melaksanakan teknik lari jarak pendek. Oke. Sebagai bahan refleksi ya, bagaimana pendapat kalian tentang kelebihan dan kekurangan dari video pembelajaran yang sudah saya buat tadi dalam kelas? Coba berikan komentar terkait dengan video audio visual yang tadi kalian tonton di kelas. Menarik terus. Lagi. Asik. Terus? Gak bikin bosan. Kinian, gak bikin bosan. Membantu kalian dalam memahami materi atau tidak? Membantu sekali dalam memahami materi. Untuk kekurangannya? Kekurangannya apa ya?
Kekurangannya apa? Suaranya kurang? Nyaring karena tidak pakai sound eksternal ya, karena pakai sound dari LCD ya. Oke, tidak apa-apa. Sebagai pengakhir kegiatan, LKPD-nya dikumpulkan ke saya. Ya, LKPD kumpul ke saya. Ya, kumpul lagi. Oke. LKPD sudah saya bawa, saya periksa dulu. Ada tugas buat kalian, yaitu mengerjakan soal yang ada di LKPD ini ya. Nanti akan saya kembalikan lagi. Nanti setiap anak mengerjakan. Jadi satu orang masing-masing mengerjakan ya. Jadi tidak per kelompok lagi. Masing-masing orang mengerjakan soalnya. Individu, secara individu. Oke, baik. Menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tapi sebelumnya saya mengingatkan, rasanya penting kita untuk selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri kita, dan yang lain-lain. Ya, semoga hari ini, pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri kegiatan, silakan berdoa. Satu kelas, silakan pimpin berdoa. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJOK sehat, bugar, gembira, luar biasa. Sekali lagi biar tambah semangat. PJOK sehat, bugar, gembira, luar biasa. Terima kasih. Salam hangat.